Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisa regresi yang merupakan ASL3 kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, untuk kelompok kami sendiri, ada saya, Fabri Narmadela Setiawan, kemudian ada Najib Maximilian, Ahmad Altaf, dan Nathaniel Edu. Untuk latar belakang pengambilan penelitian ini, yang pertama dikarenakan industri makanan di Indonesia ini yang sangat berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi, gaya hidup yang semakin sibuk dan kemudahan akses informasi. Nah, kemudian kami juga mengambil data dari Goodstats mengenai frekuensi pemesanan makanan di luar oleh mahasiswa di area Jabodetabek. Mahasiswa merupakan salah satu target pasar yang sangat penting bagi industri makanan luar. Mereka memiliki kesibukan dan mobilitas tinggi sehingga sering memilih untuk membeli makanan di luar daripada memasak sendiri. Variasi makanan merupakan salah satu faktor yang penting untuk memengaruhi minat dan pembelian makanan di luar oleh mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga menginginkan pilihan makanan yang beragam dengan harga yang lebih terjangkau dan juga pelayanan yang memuaskan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara variasi makanan, harga, dan pelayanan dengan minat pembelian mahasiswa untuk makan di luar. Nah, kami sendiri melakukan analisa ini dengan mahasiswa Universitas Ciputra, sehingga kami mencari responden dari Universitas Ciputra sendiri. Kemudian di sini kami juga mencantumkan variabel yang dimana variabel dependennya ini adalah minat beli dan variabel independennya adalah variasi produk, kualitas pelayanan, dan harga. Kemudian di sini kami juga telah mendapatkan 63 responden yang telah mengisi survei kami. Memasuki tahap analisa. Yang pertama adalah analisis regresi. Hasil dari analisis regresi kami adalah sebagai berikut. Dari analisis SPSS yang telah kami lakukan, diperoleh bahwa model regresi minat pembelian makanan di luar oleh mahasiswa Ciputra adalah 3041, minus 0,011 variasi makanan, minus 0,061 harga, plus 0,324 pelayanan. Maka dapat disimpulkan tingkat minat mahasiswa Universitas Ciputra dalam membeli makanan di luar dipengaruhi oleh 0,011 variasi makanan dikurangi oleh 0,01 harga 0,061 harga makanan dan ditambah 0,324 pelayanan. Dari penjelasan di atas, diperoleh informasi bahwa variasi dan harga makanan berpengaruh negatif terhadap tingkat minat pembelian makanan oleh mahasiswa Universitas Ciputra. Sedangkan pelayanan berpengaruh positif terhadap minat pembelian makanan. Semakin bagus pelayanan, maka minat pembelian semakin tinggi. Koefisien negatif 0,011 menunjukkan bahwa sedikit variasi makanan yang ditawarkan, semakin tinggi minat pembelian mahasiswa. Koefisien negatif 0,061 menunjukkan bahwa semakin tinggi harga makanan, maka semakin rendah minat pembelian mahasiswa Universitas Ciputra. Di sini saya akan membacakan bab tentang uji individu. Dalam uji individu atau uji T, kami akan menguji dua hipotesis di bawah ini terhadap masing-masing variabel independen yang ada dalam model. Yang pertama adalah H0, variabel independen tidak berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependennya. Yang kedua H1, variabel independen berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependennya. Berdasarkan nilai SIG, variasi makanan adalah 0,994 yang artinya H1 ditolak karena nilai SIG lebih dari 5%. Maka variasi makanan tidak berpengaruh terhadap tingkat minat pembelian makanan mahasiswa Universitas Ciputra. Berdasarkan nilai SIG, harga makanan adalah 0,707. H1 ditolak karena nilai SIG lebih dari 5% atau lebih dari 0,05. Maka harga makanan tidak berpengaruh terhadap minat pembelian mahasiswa Universitas Ciputra. Berdasarkan nilai SIG, pelayanan adalah 0,059. H1 ditolak karena nilai SIG lebih dari 5% atau lebih dari 0,05. Maka pelayanan tidak berpengaruh terhadap minat pembelian mahasiswa Universitas Ciputra. Koefisien determinasi yang didapat dari analisis SPSS terkait minat
pembelian makanan pada mahasiswa Universitas Ciputra adalah 0,095. Ini bisa diartikan minat pembelian makanan mahasiswa Universitas Ciputra terhadap variasi harga dan pelayanan sebesar 9,5%. Sedangkan sisanya yaitu 90,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak tercantum dalam model regresi ini. Uji serentak UJF. Dalam uji serentak atau UJF, kami akan menguji dua hipotesis di bawah ini. H0, sama dengan variabel independen ini tidak berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependennya. H1, sama dengan variabel independen berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependennya. Nilai sig yang diperoleh dari tabel ANOVA adalah 0,19. Maka dari itu H1 ditolak karena nilai sig lebih dari 5% atau 0,05. Jadi dapat dikatakan semua variabel dependen tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa UC dalam pembelian makanan di luar. Jadi kesimpulannya, penelitian ini menggunakan 3 variabel independen, yaitu variasi produk, layanan, harga produk, dan variabel dependennya. Minat pembelian merupakan variabel dependen kami yang kami ambil oleh mahasiswa Universitas Ciputra. Dari semua variabel, hanya pelayanan yang memiliki pengaruh yang signifikan. Artinya semakin baik pelayanan yang ditawarkan, semakin tinggi minat pembelian mahasiswa. Variasi makanan dan harga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara individual. Temuan ini menunjukkan bahwa pelayanan merupakan faktor paling penting atau faktor kunci yang perlu diperhatikan oleh para pemilik restoran atau depot. Untuk meningkatkan pembeli makanan, fokus utama haruslah pada meningkatkan kualitas pelayanan seperti keramahan staf, kebersihan tempat makan, dan kecepatan penyajian makanan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor lain yang tidak tercantum dalam model regresi ini. Faktor-faktor tersebut mungkin termasuk selera individu, kebiasaan makan, promosi dan diskon, kemudahan akses, dan ketersediaan pilihan makanan. Sekian dari kami, terima kasih.